I started training with him every day, and that's how I become so far till now. Yang mereka lakukan itu kan saya udah bikin statement, itu salah dan melukai. Drama baru datang dari Timnas Putri Indonesia. Pemain keturunan Jenna De Jong akhirnya buka suara. Lewat media sosialnya, ia mengungkap kecewaannya terhadap PSSI yang dinilai tidak profesional. Lantas, ada apa sebenarnya? Pemain keturunan wanita itu mengumumkan keputusannya untuk tak lagi memperkuat Timnas Indonesia Putri. Ada beberapa hal yang membuat saya memiliki pendapat yang jelas. Hal-hal yang saya alami sebagai sesuatu yang sangat tidak profesional. Namun, saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut saat ini. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan. Sebagai pribadi dan pemain sepak bola, ia menegaskan untuk tetap menjaga prinsipnya. Meski merasa sedih atas situasi yang terjadi, Jenna tetap menyuarakan semangatnya dalam memperjuangkan keadilan. Walaupun ia mengakui bahwa dunia sepak bola tak selalu adil. Saya adalah seseorang yang berjuang untuk keadilan dan selalu memperjuangkannya. Sayangnya, dunia sepak bola adalah dunia yang tidak adil. Dan saya telah mengalaminya secara langsung. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Exco PSSI Arya buat klarifikasi yang penuh tanda tanya. Sebelumnya, rencana naturalisasi Jenna De Jong sebenarnya sudah tersiar sejak pertengahan 2024 lalu. Tetapi tak terwujud karena dirinya sempat memutuskan pensiun dini. Namun, ia mengumumkan kembali berkarir pada 2025 dan menyatakan keinginannya untuk bisa memperkuat Timnas Putri Indonesia. Hal itu membuat PSSI memanggil pemain keturunan wanita tersebut untuk melakukan pemusatan latihan bersama Timnas Putri Indonesia di Jepang beberapa waktu lalu. Akan tetapi, kini dia menyatakan tak lagi berminat bermain untuk skuad Garuda Pertiwi karena menilai ada unsur tidak profesional. Oh, ternyata ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi. Namanya nggak masuk, mungkin ya. Dan setelah kita cek, kan pemain-pemain ini intinya, kalau kita proses harus ada rekomendasi pelatih. Ketika nggak ada rekomendasi pelatih, ya nggak bisa kita proses. Mungkin itu yang menyebabkan Jenanya jadi gimana gitu. Tapi ya, kita kan punya prinsip. Semua pemain yang akan diproses harus rekomendasi pelatih. Dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memproses pemain. Jadi, yang lebih mengejutkan, pemain keturunan Belanda Indonesia itu menyebut PSSI tidak hanya tidak profesional, tapi juga memutarbalikkan fakta. Hal ini mencuat sebuah konflik yang Jenna sebutkan mengenai pengalaman yang sangat tidak profesional. Namun, Jenna tak merinci pengalaman apa yang dimaksud. Kemungkinan besar ini menyoal hubungannya dengan PSSI. Dan dari situ, satu persatu mulai bersuara, saling lebar klarifikasi dan terkuak bagaimana konflik tersebut bermula. PSSI pun merespon pernyataan Jenna. Kevin Cahyani, Exco PSSI mengatakan bahwa pemain berusia 19 tahun itu belum diproses naturalisasinya, karena belum mendapat asesmen dari Satoru Mochizuki. PSSI juga berdalih jika sudah memberikan 2 kesempatan untuk trial dengan Garuda Pertiwi. Tapi, Jenna tak bisa menunjukkan permainannya kepada staf pelatih. Hal tersebut telah ditanggapi oleh Jenna bahwa ia mengakui ada panggilan untuk lakon ITC saat di Jepang pada Februari lalu. Tapi, ia sudah bilang ke PSSI kalau dirinya mengalami cedera ringan. Namun, PSSI disebut tetap melakukan pemanggilan. PSSI bilang, aku cuma perlu menunjukkan wajahku di Jepang karena aku punya banyak penggemar. Sepertinya semua itu hanya demi popularitas. Aku bahkan tidak diperbolehkan memberitahu siapapun bahwa aku sedang cedera. Aku tetap harus pergi ke Jepang, padahal aku sendiri tidak mau. Kenapa aku harus pergi kalau aku tidak bisa bermain? Setelah itu, dia bilang aku hanya perlu menunjukkan wajah.
Lalu aku akan ikut proses selanjutnya. Jadi itu alasan kenapa aku akhirnya berangkat. Setelah itu, Jenna mengaku diblokir pihak PSSI, bahkan juga keluarganya ikut diblokir. Hingga saat ini, PSSI belum memberi respon soal hal ini. Bukan cuma Jenna, Sinteyong juga pernah jadi korban drama Exco PSSI. Drama masa depan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia terus berlanjut. Terbaru, salah satu anggota Exco PSSI kedapatan mengunggah ucapan terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan itu seolah akan berpamitan. Masa depan Sinteyong memang terus menjadi tanda tanya. Ini tak lepas dari kegagalannya membawa timnas Indonesia berbicara banyak di Piala AFF 2024. Nasib Garuda harus tersisih di babak grup alias tak mampu melaju ke semifinal. Banyak pro dan kontra perihal apakah sang pelatih masih layak menjadi pelatih timnas Indonesia. Terdapat media Italia, Tuttosport, ikut-ikutan mengompori dengan mengusulkan PSSI agar mengganti pelatih Sinteyong. Mereka mengusulkan PSSI merekrut pelatih dari Eropa untuk timnas Indonesia. Beberapa hari lalu, Federasi melakukan rapat Exco PSSI. Menpora Dito Aryo Tejo kemudian menyebut bahwa kita tunggu keputusan PSSI, setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco. Mungkin ada pembahasan mengenai timnas yang lebih spesifik di sana. Yang pasti, pemerintah mendukung langkah apapun demi akselerasi prestasi. Di balik drama-drama yang mencuat tersebut, ternyata ada persoalan lama yang belum benar-benar tuntas. Padahal, sejak Erick Thohir dilantik, jajaran Exco lama PSSI harusnya sudah dirombak. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umu Muhtar, tidak mempermasalahkan siapa sosok pengganti Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Namun, Umu ingin ada perombakan total di struktur kepengurusan. Exco juga semua harus bersih. Di LIB, komisarisnya semua istirahat ganti sama yang muda. Banyak orang yang pintar dan banyak bekas pemain, semua dilibatkan, dan klub yang punya saham di situ libatkan. Pria berusia 74 tahun ini ingin anggota Exco diisi orang-orang baru yang paham betul bagaimana cara mengurus sepak bola. Dia ogah melihat pengurus hanya mencari hidup di organisasi. Umu berharap semua pihak harus bersabar setelah PSSI mempercepat KLB, sebab ada mekanisme yang harus ditempuh untuk pelaksanaan KLB.